Assalamualaikum. Welcome to my first video. Erna, ini buat Erna di masa depan. Ingat ya, video ini adalah video hadiah, video perjalanan, video yang kalau mungkin kamu ingat-ingat dan flashback lagi nanti di masa depan, kamu akan ingat betapa berharganya segala kejadian yang pernah kamu alamin hari ini. Terus betapa sesakit apapun kamu, sebingung apapun kamu, dan segimanapun dunia itu berasa jungkir balik, semua yang kamu alamin hari ini itu selalu membawa hikmah yang mungkin kamu sadari baru hari ini. Maksudnya hari ini di masa depan ya gitu. Jadi stay strong, keep struggling, keep striving, jangan banyak ngeluh, stop complaining, just do something. Ini buat Erna, buat kamu loh ya. Jadi di episode pertama ini kamu mau ngasih pesan apa buat Erna di masa depan yang pingin aku omongin hari ini nih buat kamu ya, tentang potensi lost generation. Apa itu lost generation? Ya sebenarnya ini adalah versiku sih, versi lost generation, pengertian versiku sendiri. Berhubung tadi siang tuh habis ketemu sama teman-teman, terus kita ngobrol banyak hal, dan salah satunya kita tiba-tiba stuck di satu topik yang itu menyangkut masalah pendidikan. Nah, kenapa masalah pendidikan? Karena jadi di dalam satu komunitas, saya tuh agak kurang terbiasa bilang aku ya, kita bilang saya aja. Jadi di dalam komunitas saya itu kebetulan ada salah satu orang yang dia memang aktif banget di masyarakat. Ya katakan begitu ya, aktif banget di masyarakat, dan dia itu sangat-sangat peduli dengan lingkungannya dia. Nah kebetulan di tempat dekat rumahnya itu ada satu perkampungan yang suka disebut perkampungan kereta gitu, karena memang rumahnya deket-deket bekas rel kereta. Dan di sana itu ternyata banyak anak-anak yang bikin shock itu adalah anak-anak yang seharusnya mungkin udah seumuran kelas 3 atau 4 SD, yang ternyata mereka itu nggak sekolah gitu. Dan ketika kita udah ngobrol-ngobrol, alasan sekolahnya apa? Maksudnya alasan nggak sekolahnya tuh kenapa? Apakah karena nggak ada biaya, atau misalkan karena dilarang orang tua, atau bagaimana? Karena kan sekarang itu sekolah udah gratis ya, mostly gratis gitu. Maksudnya secara biaya uang bangunan ataupun biaya SPP, apalagi untuk SD itu kan suka ada dana BOS ya, SD, SMP gitu. Nah kenapa ini kok bisa sampai ada anak-anak, dan itu jumlahnya tuh banyak ya, kalau lebih dari 10 di satu perkampungan area itu kan kita ya, kalau versi saya sih itu udah termasuk kategori banyak. Dan itu adalah isu yang cukup besar gitu. Ternyata setelah ditanya-tanya, kita ngobrol kenapa alasan mereka nggak sekolah, selain karena memang efek pandemi yang ya kebayangkan kita tuh efektifnya kayak 2 tahun kita nggak sekolah, anak-anak itu tidak sekolah dengan layak. Kenapa saya bilang nggak sekolah dengan layak? Karena ya kita tahu ya, selama pandemi itu sekolah sih iya, tapi sekolahnya kan secara online. Dan sekolah online itu kayak gimana sih? Sekolah online itu menuntut untuk harus ada fasilitas, minimal kan fasilitas dari teknologi, apakah itu minimalnya handphone untuk belajar. Nah sementara kondisi anak-anak di situ, jangankan handphone untuk belajar ya kan, sehari-hari aja orang tua mereka tuh kesulitan gitu. Orang tuanya dari pagi kerja sampai sore kerjanya ya mungkin let's say salah satunya adalah jualan di pasar gitu. Dan anak-anak itu dari pagi, dari jam 3 kadang sudah diperbantukan untuk ngebantu mempersiapkan si jualan orang tuanya itu gitu. Itu satu hal. Dari kecil mereka sudah terpaksa dan dipaksa untuk sibuk gitu ya, mempersiapkan. Terus yang kedua tadi berkaitan dengan pandemi, terus akhirnya mereka nggak punya, jadi kayak apa ya, lost aja sama sekali. Ya udah sih sekolah, ya udah sekolah aja, yang nggak sekolah ya nggak sekolah gitu. Jadi ada yang memang dia udah sekolah, tapi ketika pandemi akhirnya tidak sekolah.
dan orang tuanya pun tidak mempermasalahkan itu, karena toh ya ngapain kamu sekolah gitu, mending bantuin mama sama bapak jualan di pasar kan gitu. Itu real, itu nyata bisa menghasilkan uang. Sementara kalau kamu sekolah ya ngapain gitu, anaknya juga ya akhirnya nggak sekolah, tidak dipantau orang tua, tidak sekolah, dan orang tuanya pun tidak terlalu aware gitu. Terus juga yang ketiga juga ya mungkin saya nggak tahu ya, yang saya tanya adalah itu stakeholdernya ada atau enggak gitu. Kayak misalkan itu kan harusnya ketika ada satu area yang memang secara jumlah banyak anak yang tidak sekolah atau tidak tersekolahkan ataupun sekolahnya macet, harusnya itu jadi concern, minimal concernnya di tingkat RT atau enggak RW deh, kita bicara tingkat RW. Karena itu sayang kan, anak-anak itu gap 2 tahun pendidikan, apalagi di golden age-nya mereka golden age sih mungkin di usia 5 tahun ya, 5 tahun 6 tahun, tapi di usia anak kelas 3, kelas 4 SD itu juga adalah waktu-waktu krusial untuk anak-anak itu sebaiknya belajar gitu dan menyerap pelajaran gitu kan. Nah di 2 tahun itu berarti kan mereka akan kayak ada skip literasi kalau bahasa teman saya tuh, terus ada skip numerical skill gitu kan, kemampuan di bidang apa, entah itu membaca ataupun menghitung atau matematik gitu. Nah kan itu sayang banget gitu, dan ternyata ngobrol lagi dengan teman masih di satu komunitas itu yang mengalami hal seperti yang barusan saya sampaikan, bukan hanya di situ tapi juga ada juga di tempat yang lain. Yang lebih ironis lagi adalah di dekat tempat tinggalnya dia itu tuh sebelahan banget sama sekolah, tapi anak-anaknya itu nggak sekolah gitu. Jadi masalahnya tuh apa ya, dibilang kompleks, tidak kompleks sebenarnya, karena kalau kita ingin, terus ada yang mendorong, ada yang mensupport gitu kan, ada yang aware, ada yang saling mengingatkan dan mendukung satu sama lain, itu bisa kok anak-anak sekolah tuh. Nah cuman yang jadi masalah adalah ketika itu tadi anak tuh kan nggak ngerti ya kenapa dia harus sekolah, atau misalkan ketika dia tidak sekolah efeknya apa, efek buruknya apa, dan masa depannya akan seperti apa. Kalau nggak ada yang ngasih tahu ya anak-anak juga nggak akan aware. Dan ketika anak-anak tidak aware, terus orang tua di sekitarnya juga ya tadi ya merasa lebih sibuk dengan urusannya di masa kini gitu, akhirnya yang jadi korban adalah anak-anak kita gitu, adik-adik kita. Nah itu yang kasihan. Saya nggak kebayang sih generasi yang lahir sekarang, mungkin generasi Z kesini, yang ketika dia lahir sudah disuguhi dia harus berdampingan dengan teknologi, dengan gadget, dengan segala sesuatu yang serba instan, serba cepat, dan relatif mengesampingkan pendidikan formal gitu. Itu nanti mereka di masa depannya akan seperti apa. Nah itu kasihan banget sih gitu. Tapi pendidikan tuh memang PR, kita nggak usah jauh-jauh ngelihat kemana-mana, ternyata di lingkungan sekitar kita juga banyak yang seperti itu kondisinya. Dan jujur sih saya sendiri miris ya mengetahui kondisi ini tuh, dan berpikir aduh gimana ya caranya supaya teman-teman tuh bisa punya akses untuk pendidikan, minimal kayak ada satu komunitas yang bisa ngerangkul mereka semacam rumah belajar gitu mungkin. Apakah itu kakak-kakak yang sudah di tingkat mahasiswa, tingkat menjelang akhir itu ya, kita bisa bikin satu komunitas rumah belajar minimal ya di tingkat wilayah lah, wilayah-wilayah terkecil, untuk mengakomodir teman-teman adik-adik kita supaya fungsi pendidikan itu tetap berjalan, walaupun ya minimalnya kalau di sektor formal masih sulit, misalnya dari segi biaya atau dari segi alasan yang lain-lain, ya minimal dari sektor non formal itu kita tetap support supaya budaya literasi, literasi dan pendidikan itu terus berjalan gitu. Menurut teman-teman gimana? Kalau di lingkungan teman-teman ada nggak sih kejadian kayak gini? Saya kira sih ada ya, selalu ada. Mungkin kalau kita menganggap itu tidak ada, bisa jadi salah satu faktornya adalah karena kita tidak tahu atau kita belum aware sama kondisi di lingkungan sekitar kita. Saya juga baru tahu itu karena setelah sharing ini tadi, ngobrol gitu sama teman-teman yang lain. Ternyata oh di lingkungan sekitar kita banyak ya PR seperti ini tuh, dan ada dan nyata gitu kan. Terus saya bisa berkontribusi apa nih gitu, karena memang kan
kalau posisinya mungkin udah kerja atau misalkan untuk teman-teman yang sudah berumah tangga atau seperti apa, secara porsi waktu, porsi tenaga pasti ada keterbatasan ya, tapi secara porsi kepedulian, awareness, saya kira teman-teman juga sama gitu, sama ikut miris kalau misalkan tahu, dan sama-sama ikut prihatin. Dan juga pada akhirnya adalah turut berpikir ini sebaiknya kita tuh bikin solusinya tuh kayak apa ya gitu. Nah kalau saya ngelihat sih dari kondisi ini, kalau kita bicara siapa mungkin yang bisa maju gitu, jadi frontliner di depan untuk mewadahi adik-adik kita ini, untuk misalkan ikut tergabung di dalam rumah belajar yang nanti diinisiasi oleh kita, misalnya anak-anak muda, misalnya oleh mahasiswa semester akhir ya, semester akhir sih lagi skripsian kali, atau misalnya yang baru lulus. Kalau kita punya satu komunitas, satu gerakan yang itu di setiap kota bisa kita bisa kita bangun, bisa kita gerakan, saya pikir bisa terakomodir gitu apa yang kita inginkan tentang itu tadi, kayak jaring safety net pertama untuk teman-teman, untuk adik-adik kita gitu. Nah untuk teman-teman adik-adik mahasiswa nih yang ngerasa ingin mengaktualisasikan diri, terus ingin beramal, ingin punya project charity gitu kan untuk masyarakat, kayaknya kita bisa mulai yuk dari lingkungan sekitar kita, dari yang terdekat, dengan salah satunya adalah tadi aware terhadap adik-adik di pendidikannya, di bidang pendidikannya. Kita dirikan atau teman-teman bisa membangun, ngajak teman-teman kongkonya, ngajak bestinya untuk bikin rumah belajar, misalnya minimal itu aja, belajar nulis, belajar ngitung, belajar baca, calistung ya, belajar calistung. Nah nanti dari situ kalau ada di satu titik komunitas di satu kota, nanti kita bisa sharing di kota-kota yang lain juga, dan mudah-mudahan pada akhirnya juga menjadi concern pemerintah setempat ya, perangkat-perangkat yang ada di lingkungan masyarakatnya, di tingkat RT, di tingkat RW gitu kan. Terus juga lebih jauh mungkin nanti akan menjadi perhatian juga untuk Kemdikbud atau Diknas yang bersangkutan, supaya sama-sama nih wajib belajar 9 tahun tuh ya minimal itu bisa terselenggara di semua daerah gitu. Dan khusus pesan buat kamu buat Erna di masa depan, pendidikan itu harga mati ya pendidikan itu harga mati. Sesukses apapun atau misalnya segurita apapun kamu punya bisnis suatu hari nanti, pendidikan itu adalah harga mati yang gak bisa ditawar gitu. Jadi pastikan anak-anak kamu, adik-adik kamu, mereka harus sekolah, kalau bisa minimal S1 itu harus bisa gitu. Usahakan itu karena itu adalah investasi yang paling menguntungkan. Pendidikan itu adalah investasi yang paling berguna untuk kamu di masa depan gitu. Kamu udah buktikan itu kan, Kita nggak bicara tentang nominal uang, kita nggak bicara tentang harta, kita nggak bicara tentang tahta, tapi kamu ngerasain kan, manfaat pendidikan itu buat kamu apa, buat keluarga kamu apa, dan buat lingkungan di sekitar kamu tuh apa. You know it better. Jadi keep it in your mind bahwa pendidikan itu adalah sesuatu yang harus diperjuangkan. Apapun yang terjadi itu adalah hal pertama yang harus diperjuangkan. Oke? Itu sharing hari ini. Terima kasih sudah menyimak. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya ya, Assalamualaikum.